Hai, nama saya Kirsten Sugiono. Di film Sabrina ini saya berperan sebagai Aiden. Sebagai Maira, dan sekarang kita lagi ada di lokasi syuting Sabrina, film dari spin-off The Doll 2. Dan saat ini kita sedang berada di Rumah Sakit Awal Bros. Di lokasi syuting ini kita akan syuting dan memasuki hari ketiga sebelum selesai semua. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan pertanyaan-pertanyaannya adalah lumayan banyak. Ada yang kesurupan, lokasinya juga energinya kayak nggak asik gitulah, itu juga ada. Terus macem-macem deh, tuh Sarah juga sempet ditemplokin kayak gitu-gitulah. Kalau misalnya serem-serem spiritual atau apa gitu, kayaknya sih ada, tapi mungkin kita nggak merasa secara langsung. Terus selebihnya sih emang lokasi syutingnya, terutama ketika kita syuting di villa di puncak, itu lokasinya cukup menyeramkan secara bentuk dan secara suasananya. Tapi kalau saya secara langsung sih nggak pernah kena efek seremnya itu. Di film Sabrina ini kalau latihan khusus untuk acting sih mungkin seperti biasa sebelum kita syuting kita ada waktu 1 bulan untuk reading. Reading itu kita bedah skrip dan kita latihan acting juga. Jadi ketika udah di set, udah di lokasi, pemain semua udah siap, udah mateng dan udah tinggal di syuting. Tapi secara umum sih kurang lebih sama. Mungkin latihan acting, latihan yang berbeda adalah latihan fisik. Karena di film ini selain dituntut untuk bisa acting, tapi juga dibutuhkan performance fisik yang bagus karena banyak adegan-adegan yang action gitu. Jadi adegan yang lari, ada adegan berantem, adegan kesurupan, dan itu nggak mudah juga. Jadi kita emang banyak latihan-latihan fisik supaya nanti ketika syuting fisik kita tetap prima. Kalau acting khusus tuh nggak ada, cuma lebih kayak mencari adegan kesurupan yang berbeda dari sebelumnya. Aiden, ya, Aiden suami saya. Kalau ditanya ngerinya, terornya 2 kali lebih teror dibandingin The Doll 2. Twistnya juga lebih greget dan si kengerian yang muncul ini tuh lebih dibandingin Doll 2. Jadi bisa dikatakan upgrade lagi kengeriannya. Di film Sabrina ini kalau dibandingkan dengan film-film yang lainnya, The Doll atau The Doll 2 pastinya punya sesuatu yang beda. Kengerian yang juga beda dengan film yang lainnya. Pasti juga lebih serem gitu ya, mudah-mudahan dari film sebelumnya. Tapi yang pasti ditonton aja. Pada saat syuting film Sabrina ini nggak terlalu menemukan kesulitan gitu ya, karena kita mempersiapkannya dengan sangat baik. Kita punya waktu 1 bulan untuk reading, jadi dari situ diolah semua dan sudah dipersiapkan dengan baik. Mungkin tantangannya atau challenge-nya adalah waktu syuting yang sangat panjang. Kita bisa kelar syuting tuh sampai jam 5 pagi. Kadang-kadang saya pulang ke rumah matahari udah terbit. Jadi emang challenge-nya adalah untuk menjaga fisik kita tetap prima, tetap nggak kecapean. Meskipun waktu itu saya juga sempat 1 hari saya sakit, saya drop sekali. Padahal waktu itu juga yang dibutuhkan adegan dari saya itu adegan kesurupan. Jadi pada hari itu saya benar-benar drop, tapi ya istirahat, dipijit, makan secukupnya dan makan obat. Jadi untungnya sakitnya cuma 1 hari aja. Tapi selebihnya sih kesulitannya nggak terlalu ada seperti gimana. Kesulitannya di sini lebih banyak syuting sampai pagi, sampai suaranya hilang. Terus sebenarnya banyak yang nggak terlalu sulit sih. Maksudnya karena udah pernah The Doll 2 udah syuting dan ini lanjutannya, lebih gampang. Tapi lebih banyak fisik aja karena scene-nya lebih banyak dan energi yang digunakan juga lebih banyak. Jadi sering pulang pagi jadi capek. Ya kita banyak diskusi aja, dan banyak mencari model baru, mencari sesuatu yang baru gitu. Ini kita enaknya ngapain ya, ini ngapain ya. Karena ceritanya sendiri tuh bukan cuma sekedar menonjolkan kengerian atau nakut-nakutin, tapi juga ternyata semua ini muncul tuh kan ada sebabnya, dan itu yang menarik sih. Kalau tantangannya sih buat saya pribadi sebagai Aiden, pemeran Aiden adalah ketika melakukan adegan kesurupan, karena ini first time buat saya juga syuting di film horor dan dituntut untuk acting kesurupan. Saya nggak pernah kesurupan seumur hidup, dan saya juga sama setan atau sama hantu-hantu itu sebenarnya biasa aja, nggak terlalu takut gimana. Jadi tantangannya juga gimana kita bisa berakting rasa takut itu gitu ketika ngeliat hantu atau ketika ngeliat setan gitu.
Kesurupan juga banyak referensi yang kita dikasih sama Pak Rocky sebagai sutradara. Kita dikasih contoh-contoh film adegan kesurupannya mau seperti ini, mau seperti itu. Jadi saya banyak belajar dari situ juga. Ya, seperti yang saya bilang tadi, adegan yang paling susah adalah ketika melakukan adegan kesurupan, dan itu take-nya berkali-kali. Waktu itu adegan kesurupan diambilnya jam 1, jam 2 pagi, itu udah capek banget, full make up juga gitu. Jadi pakai kontak lens, pakai hidung-hidungan palsu, dan full make up darah, di mulut dikasih darah. Dan itu nggak gampang karena ya dari make up-nya aja udah berat. Kemudian adegan kesurupan juga itu nggak gampang. Kemudian waktu itu ada sedikit masalah teknis juga, jadi harus diulang lagi, dan itu udah pagi, seharian sebelumnya udah syuting, jadi benar-benar capek banget waktu itu. Adegan kesurupan itu karena di The Doll 2 juga ada adegan kesurupan, jadi aku harus bisa membedakan yang cerita The Doll 2 sama yang Sabrina sekarang, karena memang apa yang masuk juga beda. Boneka Sabrina itu ada isinya sebenarnya. Makanya kita kalau misalnya syuting boneka Sabrina itu emang harus ada sedikit doa-doa, sedikit apa ya istilahnya bacaan-bacaan gitu, supaya pemainnya itu bisa full dan juga pemainnya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya rasa juga semua film tuh punya daya tariknya sendiri. Film A dengan film si B nggak bisa dibandingkan dan nggak bisa dibilang oh ini lebih baik, oh film saya lebih baik. Tapi saya rasa setiap film tuh punya keunikannya dan cerita yang berbeda-beda. Kalau di Sabrina ini saya rasa ceritanya tuh bener-bener membuat kita tuh penasaran. Seremnya juga beralasan. Seremnya tuh juga bukan cuma sekedar kayak nakutin, tapi dibalik semua teror dan dibalik semua kita dihantui, ternyata ada sebab dan kenapa. Itu yang menarik banget, dan bukan cuma sekedar memunculkan dan memanfaatkan teror-teror atau keseraman itu sendiri, tapi juga ceritanya tuh kuat banget dan membuat kita tuh berpikir kayak oh ternyata film horor tuh harus ada kontennya, harus ada ceritanya yang baik. Dan menurut saya film ini ceritanya baik sekali dan bagus banget, dan scene per scene-nya juga dinamis, scene per scene-nya juga keseraman atau teror yang dimunculkan juga membuat kita tuh wah gitu, kayak wow gitu, dan berbeda dari yang film-film sebelumnya atau berbeda juga dari film-film horor yang ada gitu. Jadi sesuatu yang menarik dan sayang buat dilewatin sih. Kalau buat kalian semua yang suka banget film horor, kalau saya sih suka banget film horor. Jadi selalu pengen bukan cuma adrenalin yang dipacu, tapi kita juga senang melihat satu cerita yang menarik gitu, dan ini ada satu paket semua. Jadi itu keunggulannya, dan menurut saya kalian harus nonton. Kalau kelebihan film ini dibandingkan film dengan lainnya, bahwa jalan ceritanya sangat bagus. Kalau misalnya nanti teman-teman nonton, jalan ceritanya nggak ketebak, dan juga setannya atau hantunya atau keseremannya itu bukannya kesereman atau hantu yang murahan atau yang cheesy, tapi emang benar-benar digarap dan emang sangat bagus juga. Jadi ya mudah-mudahan nanti hasilnya juga bagus semua. Kalau tergantung ceritanya dan tergantung siapa yang garap. Kalau pengalaman saya dengan Hitmaker Studio, dengan Rocky, kelihatannya cukup menarik. Dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia juga punya cara-cara tersendiri gitu untuk meramu cerita dan membuat film ini jadi menarik. Saya rasa kalau diajak sama Rocky lagi mau. Ya secara umum juga kalau ada yang ngajak lagi, saya tentunya akan baca lagi ceritanya, peran saya sebagai apa, dan juga setannya itu setan yang seperti apa sih yang diangkat gitu. Karena secara umum kalau misalnya film horor di Indonesia ini kan sangat banyak sekali, tapi mungkin yang bagus itu nggak terlalu banyak. Jadi saya akan pilih-pilih yang hanya yang bagus aja. Oke teman-teman, itulah tadi jawaban-jawaban saya dari pertanyaan yang kalian kirim di sosial media. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Mudah-mudahan perjuangan kita selama 36 hari syuting ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan menghibur dan membuat kalian tuh semua menjadi terjerit-jerit dan mendapatkan sesuatu juga. Jadi ada moral ceritanya juga ada. Jadi sayang banget untuk dilewatin. So guys, pokoknya jangan lupa nonton nanti tanggal 12 Juli 2018 akan tayang film Sabrina. Nonton ya di bioskop kesayangan Anda.